Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Martin mengaku sangat menyesal atas reaksinya usai kalah balapan akibat dipepet Enea Bastianini di lap terakhir. Balapan di GP Emilia-Romagna berakhir dramatis. Jorge Martin yang memimpin hampir di sepanjang balapan harus kehilangan posisinya akibat manuver agresif yang dilakukan Bastianini di tikungan keempat. Bastianini sendiri mendapat banyak kritikan atas aksinya itu, akan tetapi justru Martinlah yang meminta maaf. Ya, Martin meminta maaf atas reaksinya yang menurutnya tidak bagus untuk disaksikan dan dicontoh. Tentu saya tak suka dengan cara menyalip Enea, tapi ya sudah. Bagaimanapun saya juga tak suka dengan reaksiku, itu kasar dan tidak sopan. Saya ingin meminta maaf atas gesturku saat itu ketika situasi panas. Pada kasus apapun, kupikir itu bukan manuver menyalip yang fair. Tapi kata-kataku tak penting, saya akan menerimanya dari segala sisi. Pedro Acosta turut mengomentari manuver agresif Enea Bastianini ke Jorge Martin yang menimbulkan kontroversi pada lap terakhir balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024. Sejumlah pihak menilai Enea Bastianini harus dihukum turun satu posisi lantaran manuver tersebut, sehingga Jorge Martin yang layak menang MotoGP Emilia-Romagna 2024. Namun sebagian lainnya seperti Pedro Acosta tak setuju lantaran manuver serupa pernah dilakukan oleh rider top dan tidak ada hukuman apapun. Kita sudah melihat manuver seperti itu berulang kali, seperti Rossi ke Gibernau, Marquez ke Lorenzo, atau 2016 di Misano dari Rossi ke Lorenzo. Semua pembalap hebat dalam sejarah ini pernah melakukan manuver menyalip semacam itu. Itu lap terakhir dan mereka bertarung demi podium. Aku memahami kedua sisi, tapi sulit mengatakan karena aku tidak terlibat. Miguel Oliveira menyebut Enea Bastianini melakukan aksi yang cerdas saat menyalip Jorge Martin di lap terakhir. Usai melihat tayangan ulang dari aksi kontroversial Bastianini itu, Oliveira menilai bahwa La Bestia tidak melanggar aturan dan tidak layak untuk mendapat hukuman. Dilansir dari Crash, Oliveira menuturkan bahwa pembalap akan dihukum turun satu posisi ketika membuat lawannya keluar melewati zona hijau. Sementara pada kasus Bastianini, ia tak mendorong Martin ke zona hijau lantaran ada salah pengecatan di tikungan 4 sirkuit Misano. Cerdas, Enea tahu persis di mana dia dapat melakukan manuver menyalip ini. Hukuman diberikan untuk manuver semacam itu, tetapi tidak dalam setiap kasus. Begitu kita terlibat dalam duel memperebutkan posisi dan mendorong lawan ke zona hijau, kita harus mengembalikan posisi tersebut. Namun Jorge tidak terdorong ke area hijau manapun karena area run-off belum dicat hijau saat ini. Aturannya jelas. Enea tidak dihukum karena area run-off dicat dengan warna yang salah. Jika dia menyalip di tikungan lain dan Jorge masuk ke zona hijau, Bastianini pasti akan dihukum. Alex Espargaro mengaku heran dengan keputusan race director MotoGP yang tidak memberikan hukuman atas manuver agresif Enea Bastianini. Ya, aksi Bastianini di lap terakhir itu memang berdampak signifikan pada hasil balapan, di mana pada akhirnya ia bisa menang pada balapan utama di Misano. Dikatakannya lewat Crash, Alex yang merupakan sahabat dekat Martin, tidak percaya bahwa race director memilih untuk tidak menyelidiki bentrokan di lap terakhir antara Jorge Martin dan Enea Bastianini. Saya tidak mengerti, saya sangat kecewa. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan panel steward. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa karena satu pembalap menyentuh yang lain dan kedua pembalap keluar jalur dan mereka bahkan tidak diselidiki. Jadi itu tidak masuk akal. Terlepas dari aksinya, saya sedikit khawatir karena pesan yang mereka kirimkan kepada semua pembalap adalah bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dapat menyentuh lain. Anda dapat keluar dari lintasan, dan ini adalah pengumuman yang sangat berbahaya.
Saya masih tidak percaya, sungguh. Marc Marquez mengomentari crash yang dialami Pecco Bagnaia pada balapan utama GP Emilia-Romagna 2024. Dalam usaha mengejar ketertinggalan dari Jorge Martin dan Enea Bastianini, Pecco yang saat itu menempati urutan ketiga mengalami crash usai kehilangan cengkeraman roda depan pada lap ke-21. Saat diwawancarai TNT Sport, Marquez yang saat itu berada di urutan keempat di belakang Pecco menyebut bahwa Pecco terjatuh karena terlalu memaksakan untuk mengejar Enea Bastianini dan juga Jorge Martin. Ya, Bagnaia terus mendorong motornya sampai limit untuk mengejar kedua pembalap di depannya dengan harapan bisa meraih hasil terbaik agar selisih poinnya di tabel klasemen tidak terlalu jauh. Namun bukan hasil terbaik yang didapat, ia justru terjatuh dan gagal mendapat poin yang membuatnya makin tertinggal dari Martin. Marc Marquez membicarakan hasil balapannya di MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan lalu. Pada balapan kedua di sirkuit Misano ini, Marquez yang start dari urutan ke-7 secara mengejutkan mampu finish ketiga setelah mendapat durian runtuh dari crash yang dialami Pecco Bagnaia. Usai balapan, The Baby Alien sendiri merasa beruntung. Ia tak menyangka bisa mendapatkan podium lantaran target awalnya adalah finish keempat. Tentu saja, hari ini sebelum memulai balapan kami berbicara dengan tim dan kami berkata, hari ini posisi keempat akan menjadi hasil yang bagus bagi kami. Podium hari ini adalah hadiah karena 3 pembalap jelas lebih cepat dari kami. Tapi saya senang. Saya senang dengan cara kerja tim dan sekarang saatnya untuk menjaga mentalitas. Tetap fokus karena kami akan ke Asia dan segalanya bisa terjadi. Nasib buruk menimpa Fabio Quartararo pada balapan utama MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano. Sebagaimana diketahui, Quartararo mampu melanjutkan tren positifnya pada balapan di akhir pekan lalu. Ia berhasil tampil kuat di sepanjang jalannya balapan hingga mampu menempati urutan kelima. Sialnya saat sudah nyaman berada di posisi tersebut, motor M1-nya tiba-tiba melambat di putaran akhir lantaran kehabisan bahan bakar. Alhasil Morbidelli dan Viñales pun menyalipnya dengan mudah. Quartararo harus ikhlas finish di posisi ke-7. Namun demikian hasil ini adalah hasil terbaiknya musim ini, menyamai hasil seri Portugal dan seri San Marino. Meski tak menjalani duel apapun sepanjang balapan, Quartararo tetap senang karena bisa bertarung di barisan depan yang selama 2 musim terakhir jarang ia temui di lintasan. Pembalap Prancis berusia 25 tahun ini pun berharap bisa melanjutkan tren positif itu di Tour Asia. Pemerintah Nusa Tenggara Barat atau NTB dan penyelenggara MotoGP Indonesia 2024 mempersiapkan 200 unit bus untuk penonton di Kabupaten Lombok Tengah agar bisa menuju sirkuit Mandalika. Dari laporan antara, Kepala Dinas Perhubungan NTB, lalu Moh Fauzal, mengatakan penyediaan shuttle bus untuk tahun ini tidak sama seperti MotoGP Indonesia 2022 dan 2023. Sebelumnya pemerintah menyiapkan 5 lokasi shuttle bus, tetapi untuk tahun ini hanya ada 2 lokasi. Lokasi pertama akan menyediakan 150 bus mulai dari kantong parkir timur dan barat menuju pintu sirkuit yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Lokasi kedua menyediakan 50 bus di eks Bandara Selaparang di Kota Mataram dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Fauzal, shuttle bus ini disediakan gratis bagi penonton yang sudah memiliki tiket MotoGP Indonesia 2024 dan jumlah bus ini bisa saja bertambah menyesuaikan jumlah tiket yang terjual pada gelaran tersebut. Jelang bergulirnya MotoGP Indonesia akhir pekan ini, sebagian logistik MotoGP mulai berdatangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Logistik yang tiba ini berupa peralatan broadcasting Dorna Sports. Pengiriman logistik MotoGP Indonesia 2024 pun ditangani oleh Injourney Aviation Service atau IAS,
termasuk PT Angkasa Pura Support atau APS dan PT Angkasa Pura Logistik atau APLOG. Sementara logistik lainnya yang berupa motor dan perlengkapan tim peserta MotoGP akan datang secara bertahap dan dijadwalkan tiba di Lombok pada hari ini dan besok 24-25 September. PT Pertamina memberikan diskon besar-besaran untuk pagelaran MotoGP Mandalika 2024. Ya, diskon hingga 70% untuk meningkatkan animo penonton. Diskon mewah itu bisa didapatkan secara eksklusif di aplikasi My Pertamina untuk periode 20-26 September 2024. Program diskon tiket MotoGP Mandalika merupakan bentuk dukungan Pertamina bagi masyarakat untuk menikmati ajang internasional dengan akses yang lebih terjangkau. Promo ini berlaku untuk pembelian tiket di zona tertentu dan maksimal pembelian adalah 5 tiket per akun dalam satu kali transaksi. Selain itu, pengguna juga diwajibkan untuk melakukan registrasi lengkap di aplikasi My Pertamina sebelum pembelian e-tiket. Prinsipal Red Bull Racing, Christian Horner, menyebut bahwa pihaknya berpotensi menggait George Russell. Sebagaimana diketahui, Christian Horner belakangan ini dipusingkan soal masa depan Daniel Ricciardo yang berada di ujung tanduk. Banyak pihak meyakini bahwa Ricciardo telah menjalani balapan terakhirnya bersama RB di GP Singapura. Namun demikian, Horner belum mengambil keputusan resmi bahwa RB akan memecat Ricciardo. Andaikan benar mendepak Ricciardo, tentunya Horner harus mencari pembalap pengganti yang berkualitas. Awalnya RB diprediksi akan memberi promosi kepada Liam Lawson. Namun kini Horner mengatakan bahwa opsi yang tersedia tidak hanya Lawson seorang. Ia juga akan mempertimbangkan Russell yang kontraknya akan segera habis bersama Silver Arrow pada tahun 2025.